Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PTG Guru Tertentu tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Pascal Esdou, SPD, mahasiswa PTG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026 dari LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 21105346. Pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Agustus tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD YPTK Santo Fransiskus Yotapuka, tepatnya di kelas 3, dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi hak dan kewajiban. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Semua sehat? Sehat semua? Sehat. Semua hadir? Hadir. Sudah sarapan kah belum? Sudah. Kalau begitu, kita mulai dengan materi, tapi sebelumnya Ketua kelas maju ke depan untuk memimpin kami dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di langit. Berikanlah kami kesukaan kami, dan ampuni dosa kami, seperti kami mengampuni dosa kami. Dan janganlah masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu ya. Mengecek Andreas dulu. Hadir Pak Guru. Alfrida dulu. Hadir Pak Guru. Mary dulu. Okta Pinjat Pigame. Hadir Pak Guru. Andreas lagi. Hadir. Samuel Arapa. Hadir Pak Guru. John Johannes Kuma. Hadir Pak Guru. Edward Gusto. Rosa Lagomo. Hadir Pak Guru. Siska Dou. Agustinus Giai. Hadir Pak Guru. Sylvester Dou. Hadir Pak Guru. Yohanes Arapa. Dadah. Sebastian Dou. Hadir Pak Guru. Baik. Terima kasih yang hadir. Semua hadir. Maka kita memulai dengan materi hak dan kewajiban. Hak adalah apa yang kita dapat setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah apa yang kita lakukan atau laksanakan sebelum mendapat hak. Kalau untuk mendapatkan kewajiban, hak, kita harus melakukan kewajiban. Sekarang Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Siapa yang biasanya merapikan mainan setelah kalian selesai bermain? Itu contoh hak atau kewajiban? Kewajiban, mantap. Terus, apa yang paling siswa sukai ketika berada di rumah bersama ayah dan ibu? Itu hak atau kewajiban? Mengapa kita harus mendengarkan ketika teman atau guru sedang berbicara? Itu kewajiban atau hak?
selanjutnya Pak Guru akan menempelkan gambar, sebuah gambar, tapi nanti anak-anak mencentang. Pilih ini gambar, gambar satu mendapat kasih sayang dari orang tua. Nanti siswa akan pilih hak atas kewajiban mencentang. Terus nomor 2, mendapat hadiah ketika menjadi juara kelas. Nanti pilih hak atas kewajiban. Terus didampingi orang tua saat belajar, pilih hak atas kewajiban. Terus belajar di rumah, hak atas kewajiban. Terus membantu pekerjaan orang tua, hak atas kewajiban. Nanti satu persatu lalu ke depan untuk mencentang sesuai keyakinan siswa masing-masing. Baik, masing-masing siswa maju ke depan sesuai keyakinan hak atau kewajiban. Terus yang berikut, ya sudah. Terus yang berikut, yang terakhir, ya baik, mantap. Jadi menurut siswa yang dapat kasih sayang dari orang tua, hak atau kewajiban? Hak atau kewajiban? Mendapat kasih sayang dari orang tua, hak atau kewajiban? Hak. Terus gambar nomor 2, mendapat hadiah ketika menjadi juara kelas, hak atau kewajiban? Hak. Mantap. Nomor yang ketiga.
belajar di rumah. Hak atau kewajiban? Oke. Belajar di rumah. Hak atau kewajiban? Belajar di rumah. Hak atau kewajiban? Oke. Membantu pekerjaan orang tua. Hak atau kewajiban? Oke. Kewajiban. Mantap. Mari kampus. Harus semangat. Terus pada hari ini tujuan daripada pembelajaran adalah hak dan kewajiban peserta didik melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Mari kita sama-sama. Tujuan pembelajaran. Mantap, sekali lagi. Tujuan pembelajaran adalah mantap. Jadi kita siswa itu punya tujuan pembelajaran. Jadi kita harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Kita belajar maka kita mempunyai nilai yang bagus. Kita bisa mendapat juara kalau kita belajar. Kalau kita tidak belajar, bisa dapat nilai yang buruk. Mantap. Maka sekarang kita sudah mengerti? Sudah paham? Paham. Mantap. Harus mengerti, harus paham, dan harus melaksanakan. Mantap. Sekarang mari kita menyanyikan sebuah lagu sesuai kesukaan siswa. Lagu mana yang siswa suka? Lanjut, berdiri semua. Oke, di sini 1, 2, 1, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Mantap. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Taman kita pada-pada, hidup kita yang goyang, kaki disekat-sekat, putar badan. Taman kita pada-pada, hidup kita yang goyang, kaki disekat-sekat, putar badan. Mantap. Baik, sekarang silakan duduk. Oke, sekarang kita membuat dua kelompok. Oke, kelompok satu yang mana? Ini. Kalau sebelah sini kelompok dua. Mantap. Sekarang kita membagi kelompok dan kita kerjakan kerja kelompok, kerja tim. Jadi nanti untuk kelompok satu ada dua kasus, yaitu untuk akan menjawab ada 3 pertanyaan kasus 1, terus kasus 2 juga ada 3 pertanyaan. Masing-masing nanti akan dikerjakan. Setelah itu nanti
ya dikerjakan. Terus setelah itu nanti siswa akan bekerja lagi sesuai studi kasus yang diberikan peserta didik, menjelaskan bagaimana cara melaksanakan kewajiban sebagai keluarga dan sebagai warga sekolah dengan baik. Itu adalah salah satu dari 3 pertanyaan. Terus kasus kedua juga ada 3 pertanyaan. Setelah menjawab nanti mengidentifikasikan, bukan mengidentifikasi tapi menjelaskan. Terus kelompok 2 juga ada 2 bacaan, itu nanti dikerjakan bersama. Yang satu pertanyaan, yang satu itu aktivitas atau kegiatan. Untuk kelompok 1, kelas 1, saat jam istirahat, Ihsan menemukan uang Rp10.000 di halaman depan kelas. Bagas menuntut Ihsan untuk tidak melaporkan kepada guru. Bagas menyerangkan agar tidak membagi uang itu kepadanya. Tak lama kemudian Hasan datang. Hasan menasihati Ihsan dan Bagas. Hasan mengatakan tidak baik mengambil uang tersebut. Ihsan dan Bagas tersebut harus mengembalikan uang kepada pemiliknya atau dilaporkan kepada guru. Berdasarkan kasus saat ini, nanti siswa akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan Ihsan dan Bagas? Setelah berdiskusi dengan teman, tolong jawab pertanyaan. Oke, baik. Sekarang Bagus akan mencobakan memahami soal. Ini nanti kami katakan nanti diskusi bersama. Ini sudah. Oke. Terus kelompok 1 berdiskusi bersama teman. Kelompok 2 juga. Nanti ini baca, terus kalian berdiskusi bersama teman dan nanti kerjakan. Oke? Sudah? Belum? Sudah. Kalau sudah, apa yang lebih baik? Kelompok mana sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Baik. Kita panggil dari kelompok 1 dulu. Maju ke depan ke kelompoknya. Untuk menyampaikan hasil diskusinya, hasil kerja kelompoknya. Kasus 1. Saat jam istirahat, Hasan menemukan uang Rp10.000 di halaman depan kelas. Bagas membujuk Hasan untuk tidak melaporkan kepada guru. Bagas menyarankan agar Hasan membagi uang itu kepadanya. Tak lama kemudian, Hasan datang. Hasan menasehati Ihsan dan Bagas. Hasan mengatakan tidak baik mengambil uang tersebut. Ihsan dan Bagas tersebut harus mengembalikan uang kepada pemiliknya atau melaporkan kepada guru. 1. Apa yang harus dilakukan Ihsan dan Bagas? Mengapa melaporkan ke guru dan mengembalikan langsung? Karena bukan hak milik menjaga kejujuran, menghindari perbuatan tercela. 2. Hak dan kewajiban apa yang ada dalam
dalam kasus di atas. Hak pemilik uang mendapatkan kembali uang Rp10.000 yang hilang di halaman depan kelas. Kewajiban Hisan mengembalikan uang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melaporkannya kepada guru. Kewajiban Bagas menerima nasihat yang benar dan tidak mengejek orang lain berbuat curang. 3. Apa yang terjadi jika Hisan dan Bagas tidak mengembalikan uang tersebut? Jelaskan. Hilangnya rasa jujur, timbulnya perasaan bersalah, rusaknya kepercayaan orang lain, serta mendapatkan saksi atau teguran dari guru atas perbuatan dosa. Kasus 2. Minggu pagi saat bangun tidur, Maruna segera keluar kamar dan pergi bermain bersama teman-temannya. Maruna melupakan tugas untuk merapikan tempat tidur. Ia juga tidak melaksanakan pesan ibu untuk menjaga adiknya. Akibatnya kamar Maruna jadi berantakan dan kotor. Ibu juga terlambat menyiapkan makanan karena harus menjaga adiknya yang menangis. Ditinggal Maruna. 1. Apa yang harus dilakukan Maruna? Mengapa? Minta maaf, mengaku salah kepada ibu secara jujur dan tulus, merapikan kamar, membersihkan dan merapikan tempat tidur yang berantakan, menjaga adik, mengambil alih tugas menjaga adik agar ibu bisa beristirahat atau menyiapkan makanan karena malah melanggar tanggung jawab. Maruna meninggalkan tugas merapikan tempat tidur, mengabaikan pesan Maruna tidak menjaga adiknya sehingga adik menangis. 2. Kewajiban apa yang telah diabaikan Maruna? Merapikan tempat tidur. Maruna langsung pergi bermain tanpa membersihkan kamar sehingga menjadi berantakan dan kotor. Menjaga adik, Maruna melanggar pesan ibunya untuk menjaga adiknya, membuat sang adik menangis dan ibu terlambat menyiapkan makanan. Penderian hak dan hak tidak akan diberikan sampai kewajiban diselesaikan. Keluhan sudah. Terus kelompok 1 melakukan studi kasus yang diberikan peserta ini menjelaskan bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan baik. Kelompok 1 melalui studi kasus yang diberikan peserta didik menjelaskan bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan baik. Hak dan kewajiban di keluarga. 1. Kewajiban mematuhi orang tua, menjaga kebersihan rumah dan membantu pekerjaan di rumah. 2. Hak mendapatkan kasih sayang, makanan yang layak, serta perlindungan dari orang tua. 3. Penerapan lewat studi kasus, mendahulukan belajar atau membantu ibu sebelum meminta waktu bermain. Hak dan kewajiban di sekolah. 1. Kewajiban mentaati tata tertib sekolah, menghormati guru dan menjaga kebersihan kelas. 2.
hak mendapatkan ilmu dari guru dan menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. 3. Penerapan lewat studi kasus dapat tepat waktu dan merawat fasilitas kelas sebelum meminjam atau menggunakan buku. Baik, kelompok 2 ada pertanyaan, masukkan kritik. Kelompok 2 ada pertanyaan? Ada atau tidak ada? Pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Kelompok 2, 1 ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Nah, begitu? Baik, mari kita apresiasi kelompok 1, mantap. Sudah kembali ke tempat. Kalau tidak ada, kelompok 1, kasus 1. Apa yang harus dilakukan Iksan dan Bagas? Mengapa? Iksan dan Bagas itu harus melaporkan kepada guru atau kepada yang punya mengembalikan uangnya kepada pemiliknya, karena takut untuk berdosa atau mencuri. Itu kan istilahnya curi kalau kita tidak mengembalikan, tidak berprestasi di sekolah. Terus menjadi anak yang tidak bertanggung jawab, tidak akan mendapat hak. Hak peserta di sekolah adalah hak untuk mendapat pengajaran, hak untuk mendapat perhatian dari kita dari guru, dan untuk mendapatkan prestasi. Jadi anak-anak sekalian, pembelajaran pada hari ini kita simpulkan hak dan kewajiban. Maka anak-anak harus mengingat bahwa hari ini sampai selamanya itu manusia itu punya hak dan kewajiban. Jadi kalau kita pergi bantu orang tua untuk pergi timba air itu kita punya kewajiban. Ingat. Sementara musim kemarau ini kalau kita tidak bantu orang tua untuk timba air, maka kita tidak dapat hak. Dengan air kita bisa masak, bisa mencuci, dan lain-lain, mandi dan sebagainya. Maka pembelajaran pada hari ini kita tutup sampai di sini, dan pembelajaran untuk minggu berikutnya kita akan melanjutkan pendalaman tentang hak dan kewajiban lagi. Jadi proses belajar mengajar pada hari ini cukup sampai sekian. Ketua kelas maju ke depan untuk membawa kami dalam doa penutup. Kepada ketua kelas kami persilakan. Teman-teman, sebelum kita pulang di rumah, mari kita bersatu dalam berdoa mulai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kerajaan Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas, anak-anak, dan belajar